kembali lagi nih dengan mediadpr.com. Nah, kali ini gitu ya, kita akan menyambangi Polres Jakarta Selatan, ya kan, untuk mempertanyakan suatu kasus nih, ya kan, yang belum tertangani dengan baik. Seperti apa? Yuk, kita ke Polres Jakarta Selatan. Ya kebetulan di kantor kosong, nggak ada orang, lagi di Polres semua ini. Guys, kita masih berada di Polres Jakarta Selatan, ya. Masih bersama dengan Bapak Yoyon Wardoyo selaku kuasa hukum dari Cimeli, ya kan. Prosesnya cukup panjang nih guys, ya kan. Pak Yoyon sudah membuat LP nih ke Polsek. Kemudian saat ini dialihkan atau dipindahkan berkasnya ke Polres Jakarta Selatan. Nah, sebelumnya kita lihat dulu nih, ya kan. Kronologi atau kita flashback ke kasusnya seperti apa. Yuk kita lihat cuplikan videonya. Ya, dia minta, saya sama bos saya minta keadilan aja Pak. Saya karena orang bawahan gitu, karena orang miskin gitu, jadi jangan gampang ditindas aja gitu Pak. Nyawa saya terancam Pak, anak saya juga terancam gitu. Saya benar-benar minta keadilan aja Pak. Selamat siang nih Pak Yoyon. Pak Yoyon kan sudah berada di Polres Jakarta Selatan nih Pak, ya kan. Kalau boleh tahu nih Pak, lagi ada apa nih Bapak di Polres Jakarta Selatan? Terus kasusnya seperti apa nih Pak, progresnya? Ya, dalam rangka cross check terkait dengan permohonan pelimpahan ke Polres dari Polsek Kebayoran Lama begitu. Tentang kasus apa ya Pak? Tentang kasus pemukulan, penganiayaan pasal 351, yang mana Polsek Kebayoran Lama selama hampir 4 bulan ini tidak ada progres sama sekali begitu. Maka saya sebagai kuasa hukum memohon kepada Polres untuk dapat dilimpahkan di Polres Jakarta Selatan begitu. Tadi kan Bapak sudah dari dalam nih, ya kan, kalau nggak salah di lantai 3 ya Pak ya. Nah, gimana nih Pak, tadi ketemu dengan siapa, terus juga apa yang Bapak lakukan di sana, terus prosesnya seperti apa sih Pak, gitu ya kan, dan apakah sudah ada hasil Pak dari Bapak tadi ketemu dengan staf di Polres Jakarta Selatan Pak? Karena memang sudah dari sejak tanggal 16 ya, saat itu tanggal 16 tahun 2024 yang lalu kami sudah memberikan surat permohonan pelimpahan. Maka untuk hari ini saya datang untuk meng-cross check sejauh mana begitu. Namun ketika tadi saya sudah naik di reskrim, dapat informasi bahwa hari ini masih belum bisa karena pimpinannya sedang mengawal demo begitu. Jadi untuk hari esok diminta untuk kembali untuk mengkonfirmasi lebih lanjut terkait dengan permohonan pelimpahannya begitu. Saya dengar-dengar juga nih Pak, kan Bapak sudah melakukan proses pelimpahan berkas nih ke Polres Jakarta Selatan. Tapi Pak, gitu, saya dengar-dengar juga nih gitu ya, akhirnya pihak Polsek Pak, gitu ya, pihak Polsek ini sudah ada respon, ya kan? Pihak Polsek sudah menghubungi dari si korban Pak, ya kan? Dan gimana nih menurut Bapak nih dengan langkah hukum yang Bapak lakukan nih di Polres Jakarta Selatan? Betul. Beberapa hari yang lalu dan hari ini dari pihak Polsek sendiri sudah menelpon klien saya begitu, bahwasanya diminta untuk datang ke Polsek. Namun untuk datangnya ini untuk apa begitu? Menurut saya sebagai kuasa hukum,
itu kan hak prerogatif, ya kan, mau datang atau tidak, mau dilanjut dimanapun kan itu kan haknya pelapor, ya. Jadi menurutnya disuruh datang, suruh membawa saksi begitu. Sementara laporannya ini kan sudah 8 bulan dan tidak ada progres begitu kan. Ya saya rasa ditunda aja, nggak usah datang dulu saya rasa begitu. Karena kita sedang memohon kepada Polres untuk pelimpahannya gitu dari Polsek Kebayoran Lama ke Polres Jakarta Selatan. Pak Yoyon kan dalam laporannya itu Pak ke polisi Pak, itu kan berisikan tentang adanya penganiayaan dan intimidasi Pak ya. Tapi kalau saya lihat dari video-videonya atau pengakuan dari si korban gitu ya Pak, itu kan ada unsur-unsur SARA Pak gitu ya kan. Waduh, itu gimana Pak kalau ada unsur SARA gitu Pak? Apakah masuk dalam delik hukum yang mana lagi nih Pak gitu menurut Pak Yoyon sebagai kuasa hukum? Ya jelas bahwa ini pasti bukan hanya pasal 351 ya, karena memang berdasarkan bukti-bukti yang ada terkait dengan video dan rekaman begitu, ya kan, di sana kan sudah terjadi SARA begitu kan, dan hal-hal yang luar biasa begitu, pengancaman yang sangat tidak wajar begitu kan. Kemudian si pelaku juga terlihat di dalam video membawa-bawa orang lain begitu, artinya memprovokasi orang lain untuk membantunya begitu kan. Padahal ya namanya pelaku kan pasti bersalah ya kan, tetapi dia minta bantuan dari, menurut informasi yang saya dapat, jenderal lah apalah begitu. Dan yang anehnya lagi, orang yang diajak itu kok mau dan ikut serta melakukan intervensi juga begitu. Ini proses hukumnya seperti apa sih Pak gitu ya kan? Bapak kan lapor ke Polsek ya kan, terus Bapak minta pindah berkas ke Polres gitu ya. Tapi tiba-tiba Pak ada atensi nih Pak dari Polsek Pak gitu ya kan, tempat Bapak awal melapor gitu ya kan, karena kan Bapak merasa tidak ada progres gitu ya Pak. Nah, apakah Bapak akan kembali ke Polsek lagi? Apakah akan tetap nih Pak strict Bapak langkah hukumnya di Polres sini Pak gitu ya kan? Atau mungkin nanti kalau nggak direspon juga Bapak mau naik lagi ke atas atau gimana nih Pak? Gimana menurut Pak Yoyon sebagai kuasa hukumnya? Ya, karena ini memang sudah terlanjur dan pelapor juga sudah cukup kecewa begitu, ya kan, karena sudah 4 bulan lamanya tidak ada progres, maka kami sudah melimpahkan ke Polres begitu. Ya, kami akan tetap lanjut di Polres begitu untuk mencari keadilan tentunya ya. Terus mengikuti perkembangan proses hukumnya nih Pak, ya kan? Kalau boleh tahu nih Pak, ya kan, Bapak sudah melalui Polsek, sekarang Polres gitu ya kan. Harapannya apa nih Pak? Ya kan? Harapan dari kasus ini Pak, gitu, kepada Polres Jakarta Selatan ini Pak. Gimana Pak Yoyon? Ya, tentu harapan saya sebagai kuasa hukum, ya kan, kasus ini dapat ditindaklanjuti dengan baik begitu, supaya jadi keadilan itu betul-betul ada begitu. Ya, karena ini kan jelas perbuatan pelanggaran hukum ya. Ya, jangan sampai ada kata bahwa ini penganiayaan ringan dan sebagainya, ya kan. Tetap hukum harus berjalan dengan baik. Harapan saya seperti itu. Mudah-mudahan Polres dapat menindaklanjuti persoalan ini sehingga klien saya mendapatkan keadilan, ya. Begitu kira-kira. Dengan kasus ini Pak, ya kita sebagai tim redaksi akan terus mengawal nih Pak sampai kasus ini selesai Pak, gitu ya kan. Sandi Wiratama, mediadpr.com melaporkan dari Polres Jakarta Selatan.